Dalam Sahih Bukhari ada babun tiwarid nas iyamal imam al-alim. Bab makmum itu mau berdiri selesai sholat menunggu imam berdiri duluan, imamnya alim. Mengapa begitu? Dalam hadis begitu memang. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Kalau Rasulullah berdiri dari tempat sholat, maka jamaah laki-laki ikut berdiri. Enggak pergi duluan. Lalu mereka protes lagi. Apa kata mereka? Wong imamnya lama kalau zikir. Loh, kok gak senang zikir? Katanya sunnah. Zikir paling lama paling bagus. Karena Rasulullah pernah ditanya di dalam hadis, ya Rasulullah, ayyul mujahidina afdal? Rasulullah, orang perang yang paling afdal itu yang mana? Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak berzikir. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ayyus shahibina afdal? Orang puasa yang paling afdal yang bagaimana? Rasulullah jawab lagi, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak zikirnya. Rasulullah ditanya, ayyul musallina afdal? Orang sholat yang paling afdal yang mana? Rasulullah jawab, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak zikir. Semakin lama berzikir kita semakin afdal. Tapi kalau ada hajat turun duluan nggak apa-apa. Ya cuma jangan merasa sunnah. Sudah nggak ikut zikir turun duluan merasa sunnah. Kan bolak balik namanya, diputar balik. Ini Wahabi, kacau mereka ini saudara. Ini di Jawa, di Bandung ya, di Bandung katanya, di daerah saya di Jawa Timur begitu. Begitu iqamah, Salafi Wahabi langsung di depan. Begitu imamnya baca Astaghfirullahaladzim, langsung marah pergi. Saya tanya kepada murid mantan Wahabi, apa betul begitu? Betul Kiai. Kenapa pergi duluan? Kata Ustadz itu hajar. Hajar itu artinya marah. Marah pada kemungkaran. Loh, orang zikir dibilang mungkar. Ngawur mereka saudara. Lalu kita ini habis sholat kan bersalaman. Wahabi ini kalau diajak salaman marah. Betul. Mereka ini tersinggung nggak mau. Kadang-kadang orang yang mengulurkan tangannya ngajak salam ditepis, dipukul. Ini yang benar yang bagaimana? Yang salaman ini yang benar. Kok benar? Para sahabat dulu habis sholat bersalaman dengan Rasulullah. Rasulullah menerima, gak tersinggung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Abu Juhaifah berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal Batha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu terik panas matahari ke daerah Batha. Fatawadda, lalu Nabi berwudu. Tsumma shalla dzuhra rak'atain wal asra rak'atain. Lalu Rasulullah menjadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat. Mengapa 2 rakaat jamak qashar? Karena Rasulullah menunaikan ibadah haji di Mekah. Batha itu di Mekah. Wa baina yadayhi anazatun, di depan beliau ada tongkat sebagai sutrah ya, pembatas agar orang nggak lewat di situ. Selesai sholat, wa qama nasun, orang-orang berdiri menghadap Rasulullah. Faja'alu ya'khuduna yadayhi, lalu mereka mengambil tangan Rasulullah. Para sahabat ini ambil tangan. Ambil tangan itu artinya apa saudara? Artinya bersalah. Rasulullah mau diajak salaman. Seandainya salaman habis sholat di sini fitnah, Rasulullah pasti mengingatkan, jangan salaman, ini habis sholat fitnah. Rasulullah mau. Wa yamsahuna biha wujuhahum, dan para sahabat mengusapkan tangan itu pada wajah mereka. Artinya apa? Tangan Rasulullah dicium. Mengapa dicium? Orang mulia saudara, orang mulia dicium karena bersalaman. Lalu kata rawi hadis ini, sahabat Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadihi, aku ambil tangan beliau. Wa wada'tuha ala wajhi, aku letakkan pada wajahku. Fa idza hiya abradu minas salji, ternyata tangan beliau lebih sejuk daripada salju, padahal waktu itu lagi panas. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi.
Artinya apa? Salaman habis sholat tuh gak apa-apa, jangan mahal begitu. Ini orang-orang Wahabi diajak salaman mahal saudara. Tapi kadang-kadang mereka ini kalau orang agak terkenal ngajak salaman, orang dianggap agak artis. Saya ini pernah sholat di Pekanbaru, tidak taunya imamnya Wahabi. Ya tidak tahu, tapi dari musananya, dari kostumnya saya sudah feeling ini kayak Wahabi kostumnya ini, karena pakai celana di atas mata kaki. Dan betul Fatihahnya gak lengkap, gak baca basmalah. Habis sholat gak baca zikir, Wahabi. Akhirnya habis itu saya turun. Begitu saya mau turun ngejar-ngejar saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, imamnya. Lalu ngajak salaman dengan saya. Ternyata salaman juga mereka, cuma pilih-pilih yang diajak salaman. Nah, ini artinya apa saudara? Kita ini ya, kita umat Islam di Indonesia, tata cara ibadah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jangan dirubah tata cara ibadah seperti tadi. Ada zikir nyaring, doa bersama. Mengapa jangan dirubah? Kalau imam ini gak mimpin zikir, jamaah kita ini terutama yang awam nggak tahu caranya zikir. Akhirnya mereka gak zikir. Kalau doanya juga tidak dipimpin, jamaah kita gak tahu caranya berdoa, gak hafal doa habis sholat. Akhirnya tolak-tolen. Kalau gak dipimpin doa, jamaah kita meninggalkan sunnah. Ini masyarakat kita. Saya juga sering kok mendengar imam-imam, tapi bukan di sini ya, entah di daerah mana. Imam memimpin doa, baca doanya keliru-keliru secara susunan bahasa Arab. Ini imamnya keliru, gimana jamaahnya?